Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, mau menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim ya. Nggak usah takut bertanya sama HTD ya, meskipun semua sudah tahu. Semua pertanyaan orang muslim kepada HTD akhirnya saya jawab pakai ayat Alkitab, dan ini kick balik kepada Anda. Tapi ingat, saya hanya pakai ayat Alkitab. Begini judulnya, Musa Kristen dan Musa yang lain. Pak HTD ini ngarang, mana ada Nabi Musa kok Kristen? Nabi Musa itu kan baru lahir di dalam Keluaran 2 ayat 1 dan 2 itu. Ya, 2000 tahun kurang lebih sebelum Yesus. Bagaimana mungkin Nabi Musa kok tahu bahwa Kristen, jadi orang Kristen? Lah, kamu para pendeta hasil tahbisan manusia. Kamu kan pikiran tumpul. Ya, yang tumpul pikiranmu, yang disalah-salahin HTD. Ya, kan yang tumpul itu pikiranmu. Semua pendeta hasil tahbisan manusia. Saya mau nanya, kalian tahu nggak bahwa Musa itu Kristen? Mana ada, Pak? Nggak logis. Secara logika nggak logis. Para mukalaf, aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau Musa itu Kristen? Nggak logis, Pak. Musa itu lahir kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus kok. Bagaimana bisa Musa itu disebut Kristen? Ibrani 11 ayat 26. Ia itu Musa. Musa menganggap penghinaan ya karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Ngerti nggak? Saya ulang, Ibrani 11 ayat 26. Musa menganggap bahwa penghinaan terhadap Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Kok tahu Musa ya penghinaan pada Kristus ya? Musa itu tahu Yahweh itu Yesus. Musa ketemu sama Yesus berapa kali ya? Pertama kali waktu nulis pakai jari tangan itu, Keluaran 31 ayat 18 kan? Yesus menulis pada loh batu pakai jari tangannya. Makanya ketika orang Yahudi ada perempuan berzina, lalu ini menurut hukum Taurat harus dihukum mati, Yesus nulis di tanah toh. Maksudnya Yesus itu ingin mengatakan, dulu yang nurunin Taurat itu aku. Dia nulis pakai jari tangan toh di tanah toh. Yesus yang sama yang menulis memakai jari tangan di loh batu. Ngerti? Ya. Musa ketemu situ 40 hari 40 malam. Lalu ketika Musa bertemu sama Yesus di lekukan gunung, ya, Keluaran 33 ayat 20 apa ya? 33 ayat 20 mungkin ya. Yang kamu kalau melihat aku, wajahku nanti kamu tidak bisa hidup, mati ya. Lalu Musa disuruh sembunyi di lekukan gunung di batu. Lalu tangan Tuhan itu menutupi. Lalu Tuhan lewat dan Musa cuma bisa lihat bagian belakang punggungnya Tuhan. Ya, lalu ada pembicaraan, juga Musa ada pembicaraan di dalam Keluaran 32 ayat 33 ya. Siapa yang berdosa kepadaku, namanya kuhapus dari kitabku. Jadi Musa itu setidak-tidaknya 3 kali ketemu sama Tuhan. Huruf besar semua Yahweh. Jadi Musa itu tahu Yahweh itu Yesus. Itu nama Allah dari sebelum segala abad. Ngerti? Ya, makanya Musa itu Kristen. Penghinaan terhadap Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Makanya Musa itu nggak ngepro ke orang Mesir, walaupun dia waktu kecil diambil sama putri raja itu, Raja Paroah Firaun ya. Digedein begitu gede dewasa dia tidak suka kepada
orang Mesir. Walaupun di Mesir itu dia di kerajaan toh harta melimpah, makanya ke penghinaan kepada Kristus, tapi Yesus dihina-hina, ya. Tuhannya orang Israel dihina-hina oleh Mesir, maka Musa menganggap bahwa penghinaan kepada Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Hayo, kamu ngerti nggak bahwa Musa itu Kristen? Nggak paham, Pak. Nah, sekarang paham. Musa itu Kristen. Nah, Musa yang Kristen inilah di dalam Keluaran 10 ayat Keluaran 14. Keluaran 14 ayat berapa ya? Mungkin ayat-ayat pokoknya Keluaran 14 itu. Musa ini mengacungkan tongkat ke laut Tebero. Ya, bahasa Inggrisnya the Red Sea, Laut Merah, lalu terbelah. Itu Musa Kristen. Yang mengacungkan tongkatnya ke laut itu Musa Kristen, nabinya orang Kristen. Makanya semua perjanjian lama, orang-orang yang menyembah Yahweh di dalam perjanjian lama pasti jadi orang Kristen. Ya, yang mengalami dua perubahan, contohnya ke-12 rasul, ke-70 murid. Tadinya adalah penyembah Yahweh, setelah Yesus datang lalu melayani jadi orang Kristen. Itu 12 murid, 70 murid, 4.000 orang yang ikut makan roti, 5.000 orang dan lain sebagainya. Ya, jadi yang Musa punya mujizat pakai tongkat membelah laut di dalam Keluaran 14, ayatnya dicari saja ya. Saya agak lupa ayatnya, tepatnya ayat berapa ya. Nah, sudahlah ya, daripada ini pokoknya dicari saja. Di Keluaran 14 itu Musa mengacungkan tongkatnya, terbelahlah Laut Merah, Laut Tebero. Itu Musa Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada Musa lain yang diklaim, kami juga punya Nabi Musa katanya. Nabi Musa ngapain? Sama, belah Laut Tebero, Laut Merah. Loh, lautnya satu kok dibelah oleh dua nabi berbeda. Yang satu namanya sama lagi. Yang satu Musa, orang Ibrani, orang Israel berbahasa Ibrani. Lah Musa kamu yang membelah laut, orang mana? Ngarap, Pak. Bahasanya apa? Ngarap, Pak. Tidak mungkin. Lautnya satu dibelah oleh dua Musa berbeda. Yang satu Musa dari Kristen, satu lagi Musa orang Arab. Astagfirullah. Kan berkali-kali saya tanya, yang nanya ke pendeta HTD akhirnya di-kick balik, tapi saya cara kick baliknya pakai ayat Alkitab. Tidak bisa dibantah. Memang benar, Pak. Pak HTD ngomong Musa itu Kristen, ternyata ada ayatnya. Ya, Ibrani 11 ayat 26, hayo. Ya, jangan tanya kepada para pendeta hasil tahbisan manusia yang pikirannya tumpul ketika membaca Alkitab. Pendeta yang ngaku romo ditahbiskan oleh manusia yang mengkudeta haknya Yesus. Ya, yang boleh memilih seseorang entah jadi nabi, rasul, pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Yesus tidak boleh dikudeta oleh sinode maupun oleh siapapun yang mentahbiskan kamu. Pendeta-pendeta yang ngaku pendeta dan ngaku romo hasil pentahbisan manusia, kualitasnya kaleng-kaleng. Baca Alkitab kagak ngerti. Anda, ayo saya taruh nama saya. Kamu tahu nggak bahwa Musa itu Kristen? Astagfirullah, denger aja baru sekarang Pak ATD. Nah, ternyata Laut Tebero, Laut Merah yang sama dibelah dua kali. Entah dua kali, entah sekali. Oleh dua orang berbeda. Yang satu Nabi Musa asli dari Ibrani, Alkitab. Yang satu lagi diklaim ada Musa lain. Yang dibelah lautnya sama, lautnya Tebero juga. Yang nyebrang sama, orang Israel juga. Cuman Musa ini asalnya dari Ngarap. Berbicara pakai bahasa Ngarap. Lalu Musa yang Ngarap ini memerintah kepada orang Ibrani pakai bahasa Ngarap. Bayangin, orang Ibrani bengong. Ini Musa kok tiba-tiba sekarang ngomong Ngarap ya? Kita ini jemaat, kita ini kan umat-umat Ibrani semua. Kok tiba-tiba Musa kamu ngomongnya Ngarap sekarang?
Yang nggak ngerti disuruh maju malah mundur. Astagfirullah. Jadi ada Musa Kristen, ada Musa hasil klaim-klaiman, ngeklaim doang. Astagfirullah. Sebegitu very clear pendeta HTD menjelaskan ini, Pak ya. Lah iya. Makanya supaya kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, pertama harus dipahami Musa itu orang Kristen. Karena dia sudah tahu Yahweh Tuhan Guru Besar semua adalah Yesus. Makanya dia menulis juga Keluaran 3 ayat 15 ya toh. Itulah namaku untuk selamanya dan sebutanku turun-temurun. Nama sebutan itu contohnya Pak Kumis, contohnya Pak Gendut. Sate Pak Kumis ya toh. Soto Pak Gendut, padahal itu bukan nama sebenarnya, hanya nama sebutan. Yahweh adalah nama sebutan, sudah ditulis gitu kok di Keluaran 3 ayat 15. Sedangkan Bapa adalah nama kiasan untuk Yesus Allah. Yahweh itu sebenarnya nama sebenarnya Yesus. Musa sudah tahu. Musa tahu bahwa Yesus itu nama Allah dari sebelum segala abad. Sudah tahu Musa. Makanya Ibrani 11 ayat 26 menulis keutamaan penghinaan kepada Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Kalau Anda jadi Nabi Musa, mendingan Anda ngepro ke Ibrani apa tetap jadi orang Mesir, orang Arab di situ enak ya loh. Ya di kerajaan di kerajaan Mesir ya toh dengan Firaun ya. Enak toh ya, jadi putri anak angkatnya putri kerajaan ya. Tapi Musa memilih penghinaan pada Kristus, kan Kristus dihina-hina. Kok tahu ya Musa Kristus dihina? Musa itu tahu Yahweh itu Yesus. Anda para pendeta yang ngaku pendeta dan romo hasil tahbisan manusia, pikiranmu tumpul. Taruhan sama saya, kamu tidak pernah baca Ibrani 11 ayat 26. Ayo taruhan nama Henry Tandianta. Ada 200.000 pendeta dan yang ngaku pendeta, ngaku romo hasil tahbisan manusia. Anda pasti nggak pernah tahu. Ternyata Musa itu Kristen, Pak. Nah, Musa yang Kristen membelah laut Tebero, membelah laut merah. Tidak mungkin wong laut merahnya juga sama orangnya yang di bawah juga Ibrani. Kok dibelah oleh Musa yang lain? Udah gitu asalnya si Musa yang lain ini dari Ngarap, berbahasa Ngarap. Ya orang Ibrani bingung. Dikasih perintah sama Musa, ayo maju-maju malah mundur. Habisnya pakai bahasa Ngarap. Sementara orang Israel yang menyeberang laut adalah orang Ibrani. Jadi mustahil laut merah yang sama dibelah oleh dua Musa berbeda. Yang satu Musa asli Alkitab berbahasa Ibrani, satu lagi Musa hasil klaim ya toh. Ini Musa tapi dari Ngarap, Pak. Soalnya dia ngomongnya pakai bahasa Ngarap. Very clear. Jadi saudara-saudaraku dari umat di luar Kristen yang menanya kepada saya, kan saya sudah ngomong ya. Setiap pertanyaan Anda itu jawabannya hanya pakai ayat Alkitab ya. Tetapi kick balik ya. Tapi harus dijawab seperti itu dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ayo sekarang semua pada tahu nggak bahwa ternyata laut Tebero, laut merah dibelah oleh dua Musa berbeda. Ayo, tahu nggak kalian? Iya Pak, ternyata dua Musa berbeda. Yang satu Musa Alkitab ya. Satu lagi lah Musa yang hasil klaim-klaimanmu orang mana? Arab, Pak. Ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Allahmu berfirman kepada Musa pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Nah, padahal Allah itu Yesus berfirman kepada Musa pakai bahasa Ibrani. Berarti dua Musa berbeda. Yes, seperti itu harus dijelaskan. Ya, sebenarnya sih sudah ada jawabannya. Kalau Musa Alkitab itu disebut Musa, kalau Musa di luar Alkitab disebut Musa As. Ada AS belakangnya, betul?
Udah ada sebutnya begitu, Musa as, untuk membedakan ini bukan Musa Alkitab. Begitu. Itu baru jawaban yang cerdas ya. Jadi Musa Alkitab disebut Nabi Musa titik. Sementara kalau Anda juga mengklaim juga ini juga Nabi kami Nabi Musa Pak. Membelah mana? Sama Pak, Laut Tebero Pak. Kalau begitu namanya jangan Musa. Musa as. Nanti ada Isa as. Ada Yunus as. Ada Daud as. Jadi orang tahu bedanya. Kalau Kristen itu Daud. Kalau yang di luar Kristen Daud as. Daud as ya. Sulaiman atau Salomo. Sulaiman, Nabi Sulaiman. Sulaiman itu nabinya orang Kristen. Kalau Sulaiman as, nah itu di luar Kristen. Clear toh? Gitu aja. Ya. Jadi kalau Anda sedang berbicara Nabi Musa Pak harus ditambahin as. Oh, ada asnya nggak? Kalau ada as berarti dari luar Kristen. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya nggak apa-apa. Cuman lautnya nih, Laut Tebero, Laut Merahnya gimana Pak? Ya Laut Merah as gimana? Kalau Laut Merah atau Laut Merah apa ya? Ya, yang kalau Alkitab kan menulis bahasa Inggrisnya the Red Sea, Laut Merah, Laut Tebero. Supaya Musa as jangan Tebero gimana Pak? Ya terserah lah ya. Atau jangan Laut Merah, jangan merah lah. Merah muda atau bagaimana ya? Maksudnya seperti itu ya. Supaya karena ini sangat clear ya toh, very clear ya. Gimana tadi Pak? Tidak mungkin satu laut ya sama-sama Laut Merah dibelah oleh dua Musa berbeda. Yang satu Musa Ibrani, satu lagi Musa Ngarap. Tidak mungkin itu ya. Sudahlah ya. Tapi ya nggak apa-apa seperti itu. Karena tidak ada yang pernah bisa jawab seperti ini. Ternyata ada Musa Kristen ya Pak. Lah iya. Very very clear ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Silakan saudara-saudaraku dari umat Muslim tanya aja sama HTD ya. Tapi nanti dikek balik Pak. Buktinya kayak gini, Musa dikek balik. Ya nggak apa-apa. Tapi urusan Anda percaya apa tidak itu kan kehendak bebasmu ya. Ya. Silakan aja kalau Anda bisa itu iya sudah ada solusi dari pendeta HTD, ada Musa as lah iya. Ada Yunus dimakan ikan. Nah ini masalah lagi. Kenapa Yunusnya dimakan ikan? Lalu ikan apa? Kalau Alkitab ikan besar, apa ikan sedang? Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi misalnya ya Daud mengalahkan Goliat. Wah, padahal Daudnya beda nih, yang satu Daud Ibrani, satu lagi Daud as. Mestinya Goliatnya apa ya? Waduh, ya akhirnya semua akan berantai-rantai begitu ya. Ya itulah ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, harus dijelaskan supaya sekarang walah dong mudeng sekarang kami ya. Jadi Anda tidak bisa lalu mengatakan Musa itu seagama dengan kami, Ibrahim seagama dengan kami. Lah mbok mikir ya toh zaman Ibrahim belum punya agama. Agama itu muncul sejak era Musa. Musa pun ternyata ada dua, Musa Kristen dan Musa dari yang lain. Ya, lautnya sama-sama Laut Merah, tidak mungkin dibelah oleh dua Musa berbeda. That it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tanya kepada Pendeta Henry Tandianta. Pendeta very very clear, ini bukan pendeta tahbisan manusia. No way. Pendeta Henry Tandianta bukan tahbisan pendeta oleh manusia. Bukan pendeta tahbisan manusia. Ya. Makanya dijamin semua pertanyaan Anda akan dijawab pakai ayat Alkitab ya, tapi siap-siap dikek balik pakai ayat Alkitab loh, tidak pakai ayat yang lain. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kan Anda jadi tercerahkan sekarang. Iya ya Pak ya. Ternyata Musa itu lautnya sama. Masa dibelah oleh dua Musa berbeda? Nah, seperti itu, ya. Ya, harus dijelaskan seperti itu, ya toh, supaya bingkai toleransi ya toh. Toleransi itu terjadi. Toleransi itu kan karena dua berbeda.
Kalau sama ya nggak usah toleransi. Gitu. Karena berbeda maka perlu toleransi. Itu harus disadari. Allahnya berbeda, Tuhannya berbeda, bahkan nabinya pun berbeda. Tadi kan sudah saya kasih contoh. Musa sama Musa as. Yunus sama Yunus as. Gitu. Lah memang berbeda kok. Ya memang berbeda ya. Terus apalagi surganya beda. Wah kalau ngomongin surga yang beda sudahlah, nggak usah diomongin lah ya. Malaikatnya berbeda ya. Yang satu yang Alkitab tidak punya sayap, sementara yang ada di luar Alkitab mengatakan malaikat itu punya sayap. Lalu Allah itu menciptakan iblis, yaitu Allah itu kan maha suci, tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak suci. Ya, itu beda. Jadi iblisnya saja beda. Iblis Alkitab sama iblis di luar Alkitab itu beda. Setan di Alkitab dengan setan di luar Alkitab beda. Jangankan Allah, iblis setannya aja beda. Surganya beda, malaikatnya beda. Tapi yang beda itu bisa toleransi. Itu dia. Maksudnya seperti itu. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.